Halo semuanya, nama saya Latifatul Zuhro dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 19051214071 akan memberi sedikit penjelasan tentang infrastruktur jaringan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian infrastruktur jaringan, jaringan komputer, jaringan terdistribusi, dan pembagian jaringan. Pertama-tama, kita perlu tahu itu apa infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang harus menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses pada sistemnya. Ketika jaringan komputer itu hanya mempunyai satu server dengan banyak user, dan juga jaringan terdistribusi memiliki banyak server dan juga banyak user yang menggunakannya. Jadi ketika jaringan terdistribusi itu salah satu servernya ada yang error, maka akan dialihkan ke server yang lain. Lalu lanjut ke pembagian jaringan. Yang pertama, pembagian jaringan berdasarkan pola pengoperasian. Itu ada dua. Yang pertama, jaringan client server. Client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer adalah kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data atau sharing, dan memakai sumber daya atau resource komputer lain seolah itu komputer sendiri. Berdasarkan cakupan jangkauan geografisnya ada 4. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, yaitu yang berada masih dekat atau seperti Bluetooth. Yang kedua, LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, contohnya lab komputer. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 sampai 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota atau pabrik. Jadi MAN ini masih dalam satu kota atau masih satu wilayah. Biasanya kayak universitas gitu sama kantor. Satu universitas dan kantor yang di kota yang sama itu masih bisa pakai MAN. Lalu yang terakhir, WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jaringan WAN ini sudah mendunia atau biasa kita sebut internet. Pembagian jaringan berdasarkan media transmisi ada 2, yaitu Wire Network dan Wireless atau tanpa kabel. Wire Network merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Pada sebuah network, media transmisi memegang peranan penting karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi. Contohnya dari wire network yaitu kabel koaksial
kabel twist pair atau TP, dan kabel fiber optik. Yang kedua adalah wireless atau tanpa kabel, merupakan jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, bluetooth, dan microwave. Bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, maupun wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya internet itu bisa diakses oleh publik, sedangkan intranet bisa diakses untuk kalangan internal saja. Lalu lanjut ke topologi jaringan. Secara singkat, topologi jaringan komputer adalah desain dari jaringan komputer yang menentukan bagaimana paket data dan juga informasi ditransmisikan antar komputer di dalam jaringan tersebut. Lalu, topologi jaringan itu ada 6, yaitu bus topologi, ring topologi, star topologi, extend star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Yang pertama, ring topologi. Topologi ring merupakan salah satu jenis topologi kuno, namun cukup efektif untuk menghandle pembuatan jaringan lokal dari komputer yang jumlahnya sedikit. Topologi ring akan memungkinkan sebuah paket data atau informasi dapat diakses oleh komputer klien dalam sebuah siklus ring tertentu. Jadi, suatu informasi baru bisa diakses oleh klien nomor 4 setelah diakses oleh klien nomor 1, 2, dan juga 3 terlebih dahulu. Kelebihannya adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasinya cukup murah. Yang kedua, topologi bus merupakan jenis topologi yang cukup murah karena hanya menggunakan kabel dan juga konektor. Untuk membangun sebuah jaringan lokal, topologi bus menggunakan konektor dan juga terminator untuk membuat sebuah jaringan lokal dapat bekerja. Kelebihan dari topologi bus yaitu biaya instalasinya yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan sehingga mudah untuk dikembangkan. Jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer lain. Lalu ada topologi star. Topologi star merupakan jenis topologi yang banyak digunakan pada jaringan lokal. Topologi star merupakan satu server dapat melayani lebih dari 2 komputer klien secara bersamaan dengan bantuan perangkat keras jaringan seperti switch dan juga hub. Kelebihan dari topologi star yaitu apabila satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini akan tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan yang bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah yang cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Lalu ada topologi mesh. Mesh merupakan jenis topologi jaringan lokal yang memungkinkan setiap komputer bisa melakukan feedback satu sama lain. Tidak cocok digunakan pada jaringan LAN yang besar karena akan menyulitkan pengawasan. Keuntungan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar, dan juga keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Jaringan berdasarkan siarannya yaitu unicast atau 1 ke 1. Lalu ada multicast, 1 ke grup, dan juga broadcast yaitu 1 ke semua. Sekian dari saya, cukup segitu. Kalau ada yang salah atau mungkin yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.